nihilkan threshold, itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua tuh. Jadi jangan anggap kalau nol itu lalu oligarki bertahan. Enggak, nol justru juga untuk menolkan oligarki kan, dan itu akan di backup oleh people's power. Jadi bukan sekedar nol lalu sistem pemilu masih sama, bahkan bisa berubah sepenuhnya tuh. Masa presiden udah dipilih secara mayoritas tapi masih perlu kayak sekarang itu lobby di DPR, itu artinya agak dungu dong presidennya, nggak punya kemampuan untuk manuver itu. Penyelenggaraan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi. 20% itu sering saya katakan itu tempat oligarki beternak politisi, itu 20% tuh. Itu yang ingin kita hilangkan. Kalau kita nggak boykot, kita jadi bagian dari ternak oligarki. Jadi, oke. Siapa lagi yang mau nanya? Nah, dari Setio Uta ya. Tapi ini pertanyaan tata negara. Tapi nggak apa-apa, Bung Rocky yang jawab. Saya serahkan Bung Rocky jawab. Bung Rocky dan Bung Revi. Tapi karena Bung Rocky yang menjadi tamu, Bung Rocky yang jawab. Apakah narasi 3 periode garis miring penundaan bisa dimunculkan melalui dekret? Sangat mungkin, bahkan bisa dibikin perpu kok. Kan ini cuma soal undang-undang pemilu diperpukan aja oleh presiden kan. Jadi kekuasaan itu punya segala macam cara, termasuk menyewa pakar-pakar HTN, pakar hukum tata negara. Kan banyak pakar hukum tata negara justru yang disewa negara kan, untuk membenar-benarkan, untuk memberikan legitimasi. Ya, kalau tidak hanya pakar hukum tata negara, pakar survei juga. Ya kalau pakar survei udah pasti udah tuh. Pasti dia frontliner dia ya. Iya, dia justru di depan itu, sehingga setelah big data dari big survei ini jadi, disewalah pakar-pakar hukum tata negara. Karena saya dengar banyak pakar hukum tata negara yang keluar masuk istana. Iya, yang tadinya kritis pada istana, sekarang berhenti ngoceh karena garasinya udah diperlebar, karena bakal terima mobil listrik segala macam. Itu pentingnya kita kasih kritik juga bahwa pakar hukum tata negara dia harus memeriksa kelengkapan hukum negara itu atau kelengkapan alat bernegara berjalan apa enggak nih untuk membackup negara, bukan jadi juru bicara negara kan, atau jadi humas negara atau legitimator ya. Iya, itu bahaya itu. Oke, ini karena banyak banget dan begini-begini terus scroll terus saya acak aja Bung ya. Iya. Nah ini ya, Dio Satrio Dharma. Saya sengaja baca Dio Satrio Dharma ini karena termasuk yang suka menghina RH Channel. Oh. biar balance kan. Ari dari Total Politik bilang, nah, Ari Total Politik kan? Oh, yang Ari suka wawancara ya. Total Politik. Justru dengan PT 0% akan membuat pribadi-pribadi yang punya uang untuk mencalonkan diri sebagai presiden cukup dengan menggelontorkan uang maka selesai sudah. Ah, ini tantangan. Sering sekali kita dituduh begitu kan? Iya, seolah-olah. Iya. Jadi mau dibalikkan logikanya bahwa dengan mudah oligarki beroperasi lagi. Justru karena 0% itu kan siapa aja bisa dia beli itu. Tetapi yang dilupakan atau sengaja dilupakan dan dimanipulasi oleh lembaga survei bahwa kalau 0% artinya terjadi perubahan kualitatif sistem politik kita, bukan sekedar perubahan kuantitatif. Kalau terjadi perubahan kualitatif, bahkan oligarki itu hilang dari politik. Karena satu kali kita katakan bahwa stop oligarki, nihilkan threshold, itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua tuh. Berubah semua. Jadi jangan anggap kalau nol itu lalu oligarki bertahan. Enggak, nol justru juga untuk menolkan oligarki kan. Dan itu akan di backup oleh people's power. Jadi bukan sekedar nol lalu sistem pemilu masih sama, bahkan bisa berubah sepenuhnya tuh.
Jadi malah lebih susah bagi oligarki untuk membeli karena kalau ada 9 calon gimana caranya? Itu dia. Ya itu hitungan teknisnya begitu, tapi hitungan etisnya meminta 0% artinya juga ikut membatalkan arogansi oligarki itu. Jadi harus begitu cara melihat siapa namanya tadi? Dio gitu. Dan lebih jauh dari itu 0% nihil itu memang perintah konstitusi. Jadi nggak usah ditanyakan itu sebetulnya tuh, karena lembaga survei nggak boleh bertanya lagi. Apakah boleh 3 periode? Nggak bisa bertanya, udah dilarang kok ditanya. Ya, jadi ini saya orang tata negara bilang ya, kalau sesuatu yang jelas dilarang konstitusi, ya Anda tidak pakai lagi pendapat rakyat. Ngapain disurvei? Karena kalau pakai pendapat rakyat hancur konstitusi kita ya. Yes. Oke. Nah ini ada bilang, kalau 0% tidak terrealisasi dari sang pencerah ya, saya ada di barisan Bung Rocky untuk dukung LBP ya, Liga Boykot Pemilu. Silakan Bung. Memang kan pada akhirnya energi perubahan itu harus diledakkan, jangan disimpan itu. Nah dia kalau nggak bisa diledakkan oleh Mahkamah Konstitusi, nggak bisa diledakkan oleh DPR, ya diledakkan oleh masyarakat yang saya sebut Liga Boykot Pemilu. Jadi kita akan boykot pemilu tuh, itu intinya tuh. Nanti orang bilang kalau boykot pemilu itu artinya kita nggak akan datang ke kotak suara, lu kotak suara tetap dihitung berdasarkan kepentingan oligarki. Itu nggak begitu. Liga Boykot Pemilu itu gerakan total dan itu akan mengubah konstelasi politik. Jadi memang kalau ditanya serius nggak, lu serius banget buat mengorganisir itu. Karena cuma itu jalan keluarnya, nggak ada jalan lain kan. Jadi kalau kita ingin betul-betul hijrah dari kemaksiatan politik ini, mau politik, apalagi ini musim haji, bulan haji ya. Ya itu, ya lakukan gerakan LBP. Oke, jadi itu filosofis ya, karena kita tidak no way out ya, tidak ada lagi jalan yang diamanatkan konstitusi sebenarnya jalan itu, tapi tidak dipakai. Ya. Maka kemudian kita berusaha menegakkan konstitusi dengan cara keluar dari jalur mainstream kekuasaan hari ini, mungkin begitu ya? Iya, dan begitu dia tumpah di jalan dia yang jadi mainstream. Ya. LBP-nya. Dan lembaga survei itu memasukkan 10 nama, tolong mana yang Anda pilih dari 10 nama ini bergantung siapa yang menyetor nama. Iya, saya akan bilang dari 10 nama itu bukan siapa yang Anda pilih, siapa yang kita coret duluan. Terus kita coret. Jadi standarnya mesti begitu tuh. Bahkan saya bikin standar bahwa calon presiden itu dia bukan lulus elektabilitas. Pertama dia mesti lulus etikabilitas. Bahwa nggak pernah berbohong, nggak pernah mengkhianati mak-mak misalnya. Kan itu jelas kan etikabilitasnya tuh. Lalu kedua dia harus lolos intelektualitas, tuh. Mesti punya kecerdasan. Salah satu ujiannya di era channel ini kan? Di era channel ini dia mesti berani nongol di sini dan punya kemampuan untuk membaca arah politik luar negeri. Itu namanya intelektualitas. Baru elektabilitas. Jadi standar pertama etikabilitas, baru intellectuality, baru electability. Jadi kan mereka yang suka melanggar etika publik, ya udah, itu lebih baik nggak usah dicoret aja dari daftar kan. Yang dianggap tidak intelek, ya jangan menjadi beban negara. Iya, ya kan? Itu kan malu kita lah. Nah, setelah 2 itu lolos, baru Anda bertarung di dalam elektabilitas. Kalau semua kita coret semua, lalu orang tanya lu siapa? Ya gue sama Refli aja. Ya konsekuensinya mesti kita ambil. Iya. Jadi saya akan uji Refli uji saya tuh. Karena begini, karena di dalam agama pun dalam Islam ya kan, jabatan tuh nggak boleh dicari. Tapi kalau tidak ada orang yang dianggap baik dan Anda dipercaya orang, ya Anda harus maju. Gitu. Itu pikiran yang cadas. Karena dipercaya orang. Kalau dipercaya orang gimana? Oke, tadi ada yang kriminalkan. Ya, karena dianggap tadi Liga Boykot Pemilu sama seperti zaman Orde Baru kan. Ya, karena pakai istilah LBP, ya kan nggak mungkin dong. Kan, mungkin Pak Luhut juga senang itu. Karena boykot pemilu itu. Ya boykot pemilu artinya tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah, tidak setuju dengan syarat-syarat yang disorongkan melalui surveyor kan, apalagi soal threshold. Kan kita boykot karena penyelenggaraan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi. 20% itu sering saya katakan itu tempat oligarki beternak politisi, itu 20% tuh. Itu yang ingin kita hilangkan.
Kalau kita nggak boykot, kita jadi bagian dari ternak oligarki. Presiden kita nanti ternak oligarki. Jadi memboikot pemilu termasuk di dalamnya pengertian menghilangkan oligarki dari politik nasional, kan gampang. Kan itu sangat bermoral justru tuh. Memang istilahnya ya boykot ya. Kalau nggak apa? Kalau nggak boykot artinya ikut dong. Jadi kan, dan pesan itu harus strong kan? Yes. Jadi ada strong message gitu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan.